Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengcounter pembicaraan dari seorang yang bernama atau yang menamakan dirinya Habib Kribo. Namun sebelumnya mari kita dengarkan apa yang dia ucapkan. Apa itu hibah? Dan mendatangin orang jahil itu tidak boleh. Seperti saya mau datengin Rizik ya, mau beritahu itu tidak boleh, karena dia makin mangkat. Loh, ini orang jahil kok didatengin, ini orang mau makar. Dia suruh datang ke saya jawab. Ya, seperti yang saya katakan pada video-video saya sebelumnya mengenai Habib-Habib palsu. Nah, seperti inilah kalau orang bukan Habib dihabib-habibkan, sehingga membuat kacau semuanya. Omongannya jadi ngelantur, jadi kemana-mana. Tidak mencerminkan seorang Habib. Di mana dalilnya mendatangi orang jahil itu nggak boleh? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Nah, apa Fir'aun itu lebih mulia dari Habib Rizik? Coba dinalar sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taha ayat 43 sampai ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul azim. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, menasihati dengan lemah lembut. Supaya siapa tahu Fir'aun dengan mendengarkan nasihat dari Nabi Musa, dari Nabi Harun yang lemah lembut, dia akan ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Kalau Anda nggak mau mendatangi Habib Rizik, ya nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi jangan melarang orang untuk mendatangi Habib Rizik. Siapa tahu ada orang yang mendatangi Habib Rizik dan dia punya kemampuan berargumentasi, punya kemampuan diskusi, dan diterima oleh Habib Rizik. Nah, orang-orang seperti Habib Kribo inilah yang saya khawatirkan. Bicara ngawur-ngawur yang bukan kapasitasnya. Kalau dia berbicara berkaitan dengan politik, dengan kenegaraan, itu nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Tapi ketika dia bicara tentang agama dan mengatasnamakan dirinya sebagai Habib, dan orang yang menanyakan perihal-perihal agama kepadanya menganggap dia seorang Habib, berharap jawaban dari seorang Habib, dan dia menjawab seolah-olah dia seorang Habib, ternyata jawabannya ngaco semua. Ini kan jadi masalah buat umat. Kalau sampai ada di antara orang-orang kaum muslimin ini yang menganggap omongan dia itu benar padahal keliru, ya dia mas'ulin Allah, dia nanti akan ditanggung jawab di hadapan Allah. Nah, sebaiknya saudara Zen ini menahan diri dari bicara-bicara tentang yang bukan kapasitasnya, terutama dalam hal agama, apalagi sampai memberikan hukum-hukum terhadap masalah-masalah agama. Orang menuduh saya bukan Habib, bukan. Nggak penting bagi saya itu bukan Habib, bukan. Tapi nilai pembicaraan saya itu benar apa enggak? Kalau nggak benar, mau saya Habib, mau siapa, buang. Tidak perlu Anda mau nanya saya bukan Habib. Nggak penting. Habib itu bukan segala-galanya. Tapi nilailah. Kalau omongan saya salah, Anda buang nggak apa-apa. Kalau omongan saya ini ingin menjerumuskan bahar, Anda buang.
Jadi itu aja. Jadi nggak perlu lah dikit-dikit Habib nggak penting. Habib atau tidak itu bagi saya nggak penting. Terserah Anda mau bilang saya bukan Habib nggak apa. Karena hubungan Tuhan sama makhluk itu nggak ada hubungan nasab. Nggak perlu Anda minta berlebih-lebihan karena Anda punya, nggak ada. Semua itu tergantung amalnya. Hubungan Tuhan sama makhluk itu nggak ada hubungan nasab. Nggak perlu Anda minta berlebih-lebihan karena Anda punya, nggak ada. Semua itu tergantung amalnya. Kalau Anda Habib tapi beramal buruk, ya Anda jangan bilang itu Habib. Tapi kalau ada orang biasa mulia, ya Anda muliakan. Jadi tidak ada. Terus Anda mau dispensasi, Habib punya kelebihan, harus diperlakukan lebih. Oh, nanti kalau saya maksiat dimaafkan Tuhan, tidak ada. Ya, saya sepakat sih kalau semua itu tergantung dari amalnya. Dan karena amalnya, orang itu dipanggil Habib. Bukan karena nasabnya. Kalau karena nasabnya, dia bersambung kepada Rasulullah, dia dipanggil Sayyid atau Syarif. Tapi kalau amalnya bagus, dia dipanggil Habib. Gitu. Makanya saya tegaskan bahwa tidak ada Habib. Tidak ada satupun Habib yang beramal buruk. Kenapa? Karena Habib itu adalah orang-orang yang beramal baik. Makanya dipanggil Habib. Kalau beramal buruk ya bukan Habib. Yaitu orang biasa, Sayyid biasa. Bukan Habib. Jadi jangan dicampur aduk. Ya seperti dari ayam itu ada dua yang keluar. Ada tai dan telur. Jadi nggak perlu Anda lihat ayamnya dulu. Tapi Anda lihat outputnya dulu. Kalau Habib makan tai, ngapain maksud Anda mau terima? Ini satu permisalan yang keluar dari mulut orang yang tidak kenal Habib, orang yang tidak tahu. Padahal kalau saya perhatikan dari wajahnya, saya kira dia umurnya udah 50 tahun ke atas pastinya. Mungkin mendekati 60. Harusnya dia pernah bertemu dengan Habib. Karena nggak jauh dari itu, sekitar 25 tahun ke belakang masih ada. Figur-figur Habib itu masih ada. Meskipun jumlahnya sudah banyak menyusut. Karena sudah banyak yang meninggal. Tapi dia pasti pernah menemui. Apalagi kalau beliau ini asalnya dari Solo. Pasti pernah ketemu figur-figur yang Habib di Solo. Sehingga nggak mungkin dia mengambil perumpamaan Habib ngeluarin tai. Di mana ada Habib ngeluarin tai itu? Di mana? Siapa dari Habib-Habib yang saya sebutkan di video saya yang kemarin 1, 2, 3. Siapa dari Habib-Habib yang saya sebutkan? Bahkan yang belum saya sebutkan. Siapa di antara mereka yang pernah mengeluarkan tai? Bahkan saya kemarin katakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa para habaib itu maksum. Tidak, tetapi kita susah mencari sisi tercelah dari mereka. Susah. Tolong sebutkan apa satu kejelekan dari Habib Soleh Tanggul. Satu aja. Satu kejelekan dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik, Wali Kutub. Tolong sebutkan. Kalau ada. Sisi jelek dari Habib Salim bin Jindan. Sisi jelek dari Habib Ali Kuitang. Sisi jelek dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Sisi jelek dari Habib Alwi Al-Habsi Solo, atau sisi jelek dari putra beliau Habib Ani Solo. Saya yakin Zen ini pernah ketemu kok sama Habib Ani Solo. Wong sama-sama dari Solo. Tolong carikan mana kejelekan dia. Kejelekan Habib Husin Jombang, Habib Husin Al-Haddad Jombang. Ini figur Habib. Jangan Anda samakan Habib asli dengan Habib palsu. Kalau yang Anda temukan saat ini Habib-Habib yang berbuat onar, kriminalitas, dan lain sebagainya, itu bukan Habib, itu palsu kok. Kenapa kok Anda Habib-Habibkan? Yang salah itu Anda. Yang mengalami falasi itu Anda. Error dalam berpikir itu Anda. Dan sekarang Anda tampil memproklamirkan diri sebagai Habib. Dengan tingkah pola yang nyeleneh, dengan pembicaraan-pembicaraan yang nyeleneh, dengan sesumbar-sesumbar yang nyeleneh, dengan mengeluarkan hukum-hukum
yang tidak ada dalilnya atau mengucapkan sesuatu yang berantakan di luar kaidah, lalu Anda dipuja-puja oleh sebagian orang liberal kayak atau orang-orang yang nggak jelas, Anda dianggap sebagai Habib, Anda ditanggap ke sana kemari, dipanggil, dikasih panggung, disuruh ngomong supaya orang makin tahu ngawurnya Anda gimana? Andai kata Anda bicara tentang hal-hal politik aja, apa yang Anda tidak setujui tentang berkenaan dengan politik, dengan yang lagi rame di media atau lagi di demo atau lain sebagainya, buat saya it's fine, saya nggak akan bahas soal itu, saya nggak akan bahas. Tapi ketika Anda bicara sebagai Habib, itu masalah, saya pasti bahas, karena saya di sini hanya ingin menjaga marwah para habaib, bukan marwah Habib-Habib palsu, tapi marwah para Habib yang asli. Habib yang palsu saya nggak peduli. Mau saya dianggap buka aib mereka, saya nggak peduli. Yang saya fokus hanya satu, saya menjaga marwah para habaib. Siapa? Ya seperti Habib Abu Bakar Gresik, seperti Habib Soleh Tanggul, seperti Habib Ali Kuitang, seperti Habib Salim bin Jindan, seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Seperti mereka-mereka ini yang saya jaga marwahnya. Dari apa? Dari kotornya pembicaraan orang-orang palsu itu tadi, orang-orang Habib-Habib palsu ini. Ya sampai kapan? Ya sampai saya terus akan bersuara terus sampai apapun, saya nggak peduli. Meskipun orang nggak berubah nggak masalah. Yang penting saya pribadi berubah. Saya pribadi berpendirian bahwa Habib itu tidak seperti yang dipandang oleh orang-orang sekarang ini. Karena saya tahu benar. Saya pernah ketemu mereka dan saya tahu benar bahwa Habib tidak seperti yang mereka-mereka ini, apalagi seperti Zain Asgaf ini. Wong Zain sendiri juga ragu apakah dia Sayyid, apakah dia masih berdarah Dzurriyyah, dia sendiri juga ragu. Dia sendiri ngomong yang itu juga katanya. Dia sendiri ngomong itu juga katanya. Oke, saya kira sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الزهر مثلما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن